Perkenalkan, nama saya Eva Nurmala. Kesibukan saya sekarang ibu rumah tangga. Sekarang kan kita berarti umur berapa? Umur berarti sekarang 21. Nah kan kalau misalnya sekarang teteh sudah berkeluarga, biasa disebut ya nikah muda. Gimana sih pengaruh nikah muda itu tuh yang kerasa sama teteh itu gimana? Ya pasti beda ya. Sebelum nikah sama sesudah nikah emang kan pasti banyak perubahan yang terjadi, mau itu dari menstruasinya, terus dari pikirannya, dari apa yang harus kewajiban kita sebagai seorang istri sekarang itu kan beda ya. Terus pernah nggak sih teteh misalnya nyatetin tanggal, di kalender itu tanggal segini segini udah, terus bulan depannya gitu terus pernah nggak kepikiran buat pakai aplikasi itu biar bisa tracking, ini tuh gini gitu. Kalau misalnya teteh tuh sekarang nyatet siklus haid itu gimana? Apakah masih dicoretin di kalender gitu, misalnya tanggal segini haid, berarti mungkin dihitung berapa sih kalau jeda haid, atau buat apa sih haid lagi tuh kan berapa lama gitu? Paling dari kalender, misal dikasih tahu aja sih, dikasih tanda. Misalkan tanggal 28 sekarang haid, sekarang kan bulan depannya tanggal 2 hitnya kan. Berarti telat lah ya kan, bisa dibilangnya kan telat ya. Paling dicatat di kalender sih. Jadi teh masih nyatet atau ngandelin kalender buat itu. Nah sekarang aku tuh punya satu aplikasi yang sekiranya ini tuh bisa ngebantu kita dalam mencatat masa haid gitu. Nah ini tuh aplikasinya namanya Flow. Terus ini kan kayak catatan haid aku nih. Dulu misalnya tanggal bulan lalu gitu, pas Januari aku haid tanggal 6. Nah apakah hari ini misalnya aku telat atau gimana, nanti tuh kelihatan di aplikasinya. Nah terus selain itu di aplikasi Flow ini juga ada kayak semacam cara bukan cara sih, lebih ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin kayak gini nih, bagaimana kondisi Anda sekarang, perasaan Anda gimana, atau misalnya tahu tentang hubungan intim dan gairah seks gitu kan, suasana hatinya kayak gimana, gejala yang dirasakan tuh kayak gimana gitu. Terus ada tentang keputihan atau pencernaan dan buang air besar yang misalnya keganggu atau gimana gitu. Kalau misalnya kan pasti ada bedanya kan, kayak yang aku bilang tadi, setelah misalnya kehidupan setelah menikah itu seperti apa. Pernah nggak sih teteh ngerasa kayak stres gitu ngejalanin kehidupan yang sekarang atau gimana? Ada. Nah kalau misalkan disebut stres, kayak bukan gangguan mental sih, kayaknya kayak mentalnya yang udah kena itu kan mental ya, mental sama batin itu kan pasti ada lah. Tentang dari konflik ini atau permasalahan nggak sepaham, nggak sejalannya. Namanya rumah tangga kan banyak ya konfliknya. Jadi selain ada enaknya, ada juga nggak enaknya gitu. Tapi teteh pernah nggak sih mikirin, teteh misalnya ngerasa sedihnya terus mikirin buat ke psikolog atau gitu, pernah nggak sih mikirin? Pernah sih kayaknya, cuman ya masih bisa ditahan dulu lah. Kalau misalkan belum sampai kitanya belum sampai kayak ada stresnya, ya mending tahan dulu aja. Tapi kalau ada perasaan buat ke psikolog, pengen. Tapi kan kalau misalnya sekarang ya untuk biaya ke psikolog itu cukup mahal ya. Jadi aku tuh juga mau ngenalin satu aplikasi, bukan aplikasi sih, lebih ke web gitu yang bisa menyediakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa istilahnya nanti teteh tahu kalau misalnya perasaan teteh gini, terus kedepannya teteh harus gini, ternyata ini gini, dan mungkin ini juga bakal ngebantu teteh dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kehidupan sehari-hari sih, lebih ke ngetes lah kan. Kalau ke psikolog tuh mahal ya. Nah sekarang teteh bisa nyoba dulu pakai web yang kayak gini. Ini salah satu pertanyaannya, apakah Anda rutin mendapatkan teman baru? Setuju atau enggak? Enggak sih. Enggak, berarti kurang setuju atau tidak setuju ya. Terus
ada lagi, Anda menghabiskan banyak waktu luang menjelajahi berbagai topik acak yang menarik minat Anda. Enggak juga. Nah ini juga kan ada banyak banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya ini ada selanjutnya nih ya, di next gitu. Apakah Anda lebih suka menuntaskan suatu proyek sebelum Anda mulai proyek yang lain? Gitu. Ya. Oh, iya. Nah berarti di sini jawabannya itu kan setuju ya. Ya setuju atau gak setuju. Nah terus misalnya ini next lagi ke pertanyaan yang selanjutnya gitu. Anda lebih cenderung mengikuti akal daripada perasaan, benar gak? Enggak sih. Jadi tetap mikirin perasaan juga. Jadi setengah-setengah gitu ya, biar imbang. Nah kalau misalnya di aplikasi apa sih ini namanya itu? 16 personalities gitu nama webnya gitu. Nah nanti kan kita bisa nyoba-nyoba nih ini gimana gimananya. Nah setelah misalnya udah beres nanti ngerjain beberapa pertanyaan, menjawab gitu ya, bukan mengerjakan. Nah nantinya tuh kayak ada ini kan. Nah nanti tuh setelah misalnya kita pakai web ini, berarti kan jadi tahu nih, oh berarti kita tuh gini. Apanya? Capek ngomong. Nah nanti kecil. Nah nanti kalau misalnya tuh udah beres ngebahas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari web tersebut, nanti tuh kayak ada kesimpulannya, tips kepribadian Anda adalah apa gitu. Terus lanjut misalnya untuk energinya seperti apa, apakah misalnya teteh tuh masuk ke tipikal orang yang introvert atau extrovert gitu kan. Terus ada pikirannya gimana, lebih ke intuitif atau penyimak gitu. Silent. Silent naon eta silent? Silent. Oh, sifat goblok. Nah ini kan jatuhnya ke sifat misalnya ya. Terus nanti teteh bakal ngerasain, oh berarti teteh itu seorang pemikir daripada misalnya perasa gitu. Jadi menurut aku tuh aplikasi ataupun web-web yang kayak gini sedikitnya bisa membantu kita, oh berarti menganalisis diri sendiri lah, apa yang harus kita lakuin ke depannya, atau misalnya apa yang harus dirubah, apa yang harus kita lakukan ke depannya gimana gitu. Tapi yang harus aku kasih tahu juga nih ya, kalau misalnya web-web kayak gini tuh emang sedikitnya membantu, tapi tidak 100% akurat. Memang mungkin ada beberapa hasilnya yang merasa teteh, oh bener ini teteh banget gitu, ngerasa relate banget sama kehidupan teteh. Jadi yang aplikasi web-web kayak gini tuh berguna lah istilahnya kan. Kalau misalnya ke psikolog mahal, tapi teteh pengen sebenarnya apa sih yang terjadi di batin teteh tuh gimana gitu. Nah nanti ada hasil-hasilnya kayak gini tuh. Baik. Ya mungkin penutupan atau aing biar aku boleh mati video teh siga kieu. Oke, jadi paham. Jadi kan tadi aku udah yang pertama aku ngejelasin suatu aplikasi yang namanya Flow itu lebih ke siklus menstruasi, tapi di balik itu juga ada beberapa artikel yang bisa kalian baca untuk misalnya mengurangi stres gimana, atau perlakuan kita ke pasangan tuh harus seperti apa. Terus ada misalnya hal-hal tertentu yang mungkin tapi ngerasa oh bener nih ini gini, berarti solusinya apa gitu. Nah mungkin sekian yang bisa aku paparin. Makasih banget buat teteh juga udah mau bantuin aku gitu. Bye. Ya. Puyeng 10 menit sanjung tadinya berarti aduh. Ya. Hah? Lila gagal. Berarti orang ngobrol sakit 10 menit. Kita ngebahas gitu. Nah, cuma ngebahas hukum kali itu udah loba eureuna deui eta loba gangguanna. Tinggi sarana bakal jernih kitu nya. Soalnya kan itu sok aya pepetek kan.